Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Hukum, Informasi dan Edukasi. Kawan-kawan, pada kesempatan ini saya bersama Dr. Ulfi Fitri Handayani SPT, dosen termuda yang ada di Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Apa kabar Mbak Ulfi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Mbak ya, kabarnya Mbak ya. Iya. Mbak, ini Bram Fikma Channel di YouTube ingin bincang-bincang santai Mbak dengan Mbak. Kalau Bram lihat di CV Mbak ini doktor termuda yang ada di UMKO Mbak. S1 dan langsung S3 seperti itu Mbak. Mungkin sebelum kita jauh bincang-bincang Mbak, mungkin Mbak bisa perkenalkan dulu Mbak CV Mbak, ya kan, identitas Mbak, atau kira-kira yang di sini orang lain bisa mengetahui Mbak seperti itu Mbak. Ya. Nama ya berarti Iya, ya. nama Oke. Mbak. Jadi nama saya Ulfi Fitri Handayani. Saya lahir di Totokaton, itu di Kecamatan Pungkur, Lampung Tengah. Iya. Kemudian saya melanjutkan sekolah dasar dari TK dan sekolah dasar di Totokaton. Iya. Kemudian SMP dan SMA di SMP Negeri 6 Metro. Kemudian melanjutkan di SMA Negeri 3 Metro. Iya. Kemudian 2009 saya lulus dan melanjutkan kuliah di Universitas Lampung, jurusan peternakan. Oke Mbak. Jadi memang asli dari Lampung Mbak, seperti itu ya. Iya. Totokaton, Lampung Tengah ya. Iya. Jadi SD, SMP, SMA di Lampung Tengah dan Metro, terus S1 di Unila. Di Unila. Prodi apa itu Mbak kalau boleh tahu Mbak? Peternakan, Peternakan. Fakultas Pertanian. Pertanian. Iya. Oke. Mbak, terus saya ngelihat CV Mbak nih Mbak. Iya kan Mbak. Tadi saya bilang dokter termuda yang ada di FPP seperti itu. Baru tahu saya. Iya, dokter termuda. Udah 29 tahun umur sekarang Mbak ya. 30. 30, masuk 30. Oke. Nah, mungkin bisa sedikit cerita Mbak tentang doktornya Mbak, ya kan? Dari S1 melangkah ke S3 itu bagaimana Mbak? Biar kawan-kawan bisa melihat Mbak dan tahu juga Mbak. Ya, jadi untuk kuliah S3 itu ada program dari Kemenristek Dikti dulu. Iya. Namanya PMDSU, Program Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul. Jadi waktu itu, tetapi saya lulus 2013 Desember, kemudian program itu adanya 2 tahun sekali. Iya. Nah, 2013 saya belum lulus, kemudian saya masuk 2015. Itu dari sebetulnya itu dibantu sama teman saya yang kebetulan batch 1, saya kan batch 2. Iya. Kemudian ya udah, setelah mendaftar dengan prosesnya, syarat-syarat pendaftaran, kemudian alhamdulillah lulus di Universitas Andalas gitu, dengan promotor saya gitu. Oke, jadi di sini apa ya, disiplin ilmunya peternakan seperti itu ya? Ya, peternakan. Cuma kalau di Universitas Andalas kami masuk di ilmu pertanian S3-nya. S3-nya seperti itu. Terus Mbak, dari Unan dulu ya kan, dari Andalas ya kan, balik lagi nih ke Lampung seperti itu, tepatnya ke Totokaton seperti itu. Ya. Terus bisa dapat informasi UMKO ini ya, terus bisa mengabdi ke sini bagaimana Mbak? Mungkin bisa diceritakan Mbak biar kawan-kawan tahu Mbak. Ya, jadi pertama kan saya setelah lulus itu saya ke Gresik. Jadi kerja di Gresik, kemudian orang tua pinginnya sih yang dekat dari rumah gitu kan, dekat dari rumah. Cuma kan memang belum ada gambaran di mana dan di mana gitu. Yang penting saya pulang aja lah dulu, karena orang tua sebetulnya saya merantau kan dari 2009 ya ke Universitas Lampung, emang jarang pulang. Dan terus kemudian saya ngajar di SMK Negeri 1 Negeri Katon Sawaran. Terus lanjut terus lanjut di Padang 5 tahun. Jadi udah lama nggak pernah di rumah, jadi orang tua mintanya yang dekat-dekat aja lah Dek gitu. Terus kemudian saya resign dari Gresik. Kebetulan mungkin doa orang tua juga. Jadi ada teman saya ditelepon sama Bang Bobi, Kajur gitu kan. Kebetulan dia di ITERA. Saya nggak bisa Bang, katanya gitu kan. Ada teman saya nih yang dari Lampung juga gitu. Terus beliau ngubungin saya, kemudian ya udah akhirnya di sini gitu. Oke Mbak Fitri, kita lanjut lagi Mbak. Mbak kan disiplin ilmunya peternakan dan pertanian seperti itu Mbak. Kalau Mbak ngelihat sendiri Mbak di Lampung, khususnya Lampung Utara, prospek pertanian dan peternakannya seperti apa Mbak kira-kira Mbak?
Ya, kalau saya melihatnya secara keseluruhan ya, Iya. nggak hanya di Lampung Utara saja. Itu memang kalau kita melihat pertanian dan peternakan itu kan akar dari kehidupan kita. Iya, betul, Kalau Mbak. kata kita kan nggak ada no farm, no food, no life. Nggak ada pertanian atau peternakan, nggak ada makanan. Betul. Dan kalau nggak ada makanan, pasti semuanya nggak bisa hidup kan gitu. Iya. Jadi memang sebetulnya pertanian peternakan itu prospeknya dari kapanpun yang akan sangat bagus gitu, dimanapun itu gitu. Itu pun harus kita sesuaikan. Kalau saya melihat setiap daerah tuh punya khasnya masing-masing. Jadi harus dilihat nih kota bumi apa yang cocok di sini, untuk peternakannya apa, untuk pertaniannya apa gitu. Nah, terus di FPP Fakultas Pertanian dan Peternakan ada 3 prodi Mbak, ya kan? Agribisnis, Agroteknologi, dan NTPT, Nutrisi Teknologi Pakan Ternak. Nah, Mbak di prodi NTPT, ya kan? Peternakan. Nah, mungkin bisa berbagi Mbak untuk kawan-kawan semua yang nonton video kita ini Mbak. NTPT ini prospek kedepannya apa Mbak? Ya, jadi maksudnya lulusannya? Ya, lulusannya nanti ya seperti apa? Jadi bagi teman-teman ataupun masyarakat anak-anak muda yang Iya, tentunya betul. pengen kuliah di program NTPT di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, tentunya kita mengharapkan ketika sudah lulus dari sini teman-teman ataupun adik-adik semuanya bisa mengetahui cara untuk bagaimana sih memberikan pakan yang baik ke ternak sehingga ternak itu dapat optimal produksinya, dapat optimal juga reproduksinya. Tentu kita ketahui kita sudah lama untuk ingin swasembada daging kan, tetapi memang belum bisa tercapai. Nah, itu salah satu faktornya mungkin kita pakannya yang masih apa ya, yang masih belum diperhatikan sampai ke bawahnya gitu. Sehingga hanya perusahaan-perusahaan besar saja yang bisa memproduksi ternak yang bagus, tetapi petani-petani kita masih sangat susah untuk mendapatkan bobot badan yang sesuai. Nah, itu tujuannya salah satunya nanti adik-adik yang tentunya berasal dari beberapa macam daerah bisa menjadi jadi perpanjangan tangan dari ilmunya gitu. Terus kemudian bisa menyusun ransumnya sendiri dengan melihat potensi daerahnya kan. Kita nggak tahu nih daerah sini potensinya apa, bisa nggak sih untuk pakan ternak kan gitu. Jadi seperti itulah. Jadi harapannya memang informasinya atau transfer ilmunya bisa sampai ke petani gitu. Petani seperti itu. Oke kawan-kawan, ini sangat menarik kawan-kawan berbicara dengan Dr. Buda, Dr. Ulfi Fitri Handayani, SPT, dosen yang ada di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Oke kawan-kawan, masih bersama saya Bram Fikma Channel. Kita akan banyak bincang-bincang lagi kawan-kawan dengan Dr. Ulfi. Tadi Dr. Ulfi ini mendapatkan beasiswa PMDSU dari pemerintah seperti itu, atau sekarang istilahnya LPDP lah mungkin Mbak ya. Mungkin Mbak bisa berbagi Mbak kiat-kiatnya Mbak agar bisa kami di sini ya kan dosen-dosen yang belum S3 ini bisa semangat terus juga bisa mencari peluang-peluang beasiswa Mbak. Mungkin Mbak bisa berbagi pengalaman kemarin Mbak bisa mendapatkan beasiswa PMDSU ini seperti apa Mbak dan bagaimana Mbak? Ya, jadi sebelum kita mau melanjutkan kuliah, ya tentunya kita harus punya niat. Iya betul. Niat, kemudian sekarang ini ya kita harus mau nggak mau harus bisa bahasa Inggris ya. Betul. Walaupun pasif deh, cuma bisa membaca, tapi memang nggak bisa dipungkiri kalau kita tuh nggak bisa lepas dari bahasa Inggris gitu. Jadi memang yang paling penting ya kita harus mempersiapkan bahasa Inggris, dan kuncinya kalau kita bisa bahasa Inggris, punya TOEFL yang tinggi, beasiswa apapun itu akan mudah. Kita mau di dalam negeri, kita mau di luar negeri, itu akan syaratnya akan lebih memperlancar kita. Nah, biasanya memang kita kalau di daerah-daerah nih kita memang terbentur dengan persyaratan bahasa Inggris gitu. Karena apa? Kadang kadang syarat-syarat yang lainnya kayak misalnya IPK kita nggak terlalu tinggi tapi bahasa Inggris kita bagus, itu pun bisa lolos gitu. Jadi memang paling yang utama mungkin mempersiapkan diri kita itu ya memang bahasa Inggris. Mbak mau nanya Mbak, mungkin bisa dikasih tahu IPK S1 dan S3 berapa Mbak? IPK? Iya, S1 nya berapa Mbak? IPK S1 3,8 kalau 3,8. S3? Sama 3,8. Masya Allah. Oke kawan-kawan, kita sudah bincang banyak dengan Dr. Ulfi Fitri Handayani SPT. Beliau merupakan dosen termuda yang ada di UMKO di Fakultas Pertanian dan Peternakan. Nanti kita akan hadirkan lagi kawan-kawan dosen-dosen muda yang di sini memang pejuang-pejuang
untuk Umpo ke depan. Mungkin ini saja Mbak Ulfi ngobrol-ngobrol kita. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah mau datang di Bram Fikma Channel. Terima kasih banyak Mbak. Salam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.